Ya, selamat sore teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Yogyakarta agak lumayan panas dan ditambah sedikit wangi-wangian, bau-bauan di tiap sudut kota. Karena sampai saat ini masih banyak yang belum terangkut sampah-sampah. Tapi kita tidak akan ngomong ke sampah, kita akan berbicara sampah. Nah, sebagai pengantar, kalau kita ingin mengerti soal keamanan, pengamanan, dan aparat keamanan, maka kita akan bertanya kepada aparat keamanan ya mas. Ya, jadi institusi keamanan seperti TNI, Polri gitu ya. Terus kalau kita mau tanya tentang penyakit dan segala macamnya, kita pasti akan tanya institusi kesehatan, rumah sakit. Ya. Kalau kita tanya soal pendidikan, kita akan tanya ke dinas atau instansi yang mengelola pendidikan. Nah, kalau kita mau tanya soal budaya dan kebudayaan, kita tanyanya kemana? Atau kita mendapat informasi yang kemana ini? Mungkin ke dinas kebudayaan, bisa secara resmi dari pemerintah. Tetapi di manakah pusat kebudayaan kita? Terutama Yogyakarta. Tidak lain tidak bukan, dan memang itulah jadi Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan. Nah, kita kan kita akan berbicara soal bagaimana keraton berfungsi di abad teknologi ini terkait dengan kekuatan budaya yang dimiliki yang harus mampu menjadi benteng di tengah pusaran globalisasi. Nah, bersama saya di studio ini sudah hadir para pihak, kayak pengatur perkara ya. Jadi yang pertama adalah Mas Bimo Unggul. Beliau adalah dari kantor Parentah Ageng ya mas? Tepatnya Tepas Tondoyekti. Tepas Tondoyekti. Oh, Tepas Tondoyekti dari Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nanti kita akan berbincang dengan Mas Bimo. Kemudian yang kedua Mas Pamuji Raharjo. Ini seorang akademisi yang senangannya berdiskusi tentang sosial dan budaya. Nanti kita akan ngobrol bertiga soal ini. Jadi obrolan ini bukan obrolan yang harus memberikan kuning, tapi obrolan yang bagaimana mencari pencerahan. Tapi tidak mencari sensasi. Itu apalagi bergosip-gosip. Ya, teman-teman sekalian mau diakui atau tidak diakui bahwa negara kita, negara modern Indonesia ini, negara modern lah, di abad modern ini tidak lepas dari fungsi dan akarnya dari kerajaan yang ada di Nusantara. Narasi kerajaan bagi negara kita memang sangat kuat karena kita dibangun oleh berbagai kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Nah, tentu saja kerajaan memiliki sistem dan terus berkembang. Saya akan bertanya dulu kepada Mas Aji. Mas Aji, keraton itu adalah wujud dari eksistensi sebuah kerajaan yang dalam tanda petik monarki. Nah, bagaimanakah cara pandang akademisi terhadap posisi kerajaan itu, atau kekuasaan itu, atau monarki atau apapun untuk saat ini, Mas? Oke, baik. Terima kasih Mas Wijo. Terima kasih Mas Bimo. Senang saya bisa hadir di sini bersama para pemerhati dan pakar, saya kira. Ya, kalau kita bicara keraton, tentu di situ pusat kebudayaan. Kalau kita bicara pusat kebudayaan, tentu di situ akan memproduksi budaya. Kalau di dalam konteks kekuasaan, maka tentu di situ adalah pusat kekuasaan. Ya, karena di situ ada raja yang punya otonomi, otoritas untuk membuat peraturan-peraturan. Kalau di situ menjadi pusat kebudayaan, jelas. Karena kalau kita mengacu pada pencalonan, budaya itu ada 7 kan. Ya. Ada sistem organisasi, sistem religi, tata nilai, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan itu sudah keraton menjadi pusatnya. Jadi saya kira keraton di samping menjadi pusat kekuasaan, karena di situ ada raja yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan apapun namanya. Di sisi lain juga di situ menjadi pusat kebudayaan, karena di situ adalah produksi kebudayaan.
Contoh, Hmm. kalau kita bicara seni, Hmm. keraton memproduksi beberapa tarian, Hmm. keraton memproduksi beberapa gending, Hmm. keraton memproduksi beberapa pertunjukan-pertunjukan sebagai wayang dan sebagainya, sehingga ada nama wayang Gageran Jogja. Jadi kebudayaan itu juga di sisi lain sebagai proses kreatif, tetapi juga sebagai identitas. Jadi ada wayang Gageran Jogja, jelas menunjukkan identitas. Ini Jogja. Ya. Jadi korelasinya adalah kebudayaan itu selalu lekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Kebudayaan selalu lekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Karena yang membuat kebudayaan adalah orang-orang yang memiliki otoritas. Tidak akan kebudayaan lahir itu karena ada otoritas. Ya. Kalau kita mengacu pada Kunchoro Ningrat, siapa yang bisa membuat sistem ini? Orang yang memiliki otoritas. Gitu kan? Ya kan? Siapa yang mau memproduksi pengetahuan? Orang yang memiliki otoritas. Saya kira itu bagus. Oke. Baik, Mas Haji. Jadi keraton dipandang sebagai center atau pusat dari kebudayaan, dan dia memproduksi tata nilai. Nah, Mas Bimo, kalau keraton Yogyakarta sekarang itu memandang posisinya itu seperti apa nih, Mas Bimo? Terima kasih, Mas. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Haji bahwa kebudayaan itu ada beberapa unsur, katanya. Jadi gini, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nusa Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, hampir sama. Bahkan mungkin cakupan lebih luas. Artinya begini, kalau kita ini ngomong budaya, kalau kita ngomong tentang budaya atau kebudayaan, itu nggak hanya sebatas pada seni saja, tapi ada tata nilai, cara pandang, perilaku, dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, berarti kita ngomong tentang peradaban. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Haji. Dan juga mungkin tadi sudah disampaikan di awal bahwa kerajaan kalau memang itu pusat kekuasaan, nah itu kan sudah selama sekian berabad-abad itu berkembang, bermetamorfose, bahkan beradaptasi. Kalau saya ditanya tentang kekinian saat ini, ya saya mengacu pada sebuah konteks yang cukup luas, yaitu tentang keistimewaan Jogja itu sendiri. Sumbernya keistimewaan Jogja seperti apa, ini mungkin untuk teman-teman di para perbers ya, terutama adik-adik juga. Kalau istimewanya Jogja itu di mana? Ya, salah satunya ya kalau saya boleh mengacu sedikit pada produk hukum ya, secara konstitusional ya, keistimewaan Jogja sudah diakomodasi ke dalam 5 pilar. Kalau mau disebutkan satu persatu, umpamanya yang pertama, cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, itu sudah menunjukkan keistimewaan Jogja itu sendiri, beda dengan provinsi yang lain. Kemudian tentang kebudayaan, tentang kelembagaan, dan tata ruang, dan yang terakhir adalah tentang pertanahan. Mungkin bisa dikatakan bahwa Keraton Jogja itu adalah satu-satunya keraton yang masih memiliki aset real, itu berupa tanah. Itu saja, ini belum semuanya, tapi sudah mewakili. Jadi kalau umpamanya dikatakan bahwa bagaimana Keraton Jogja itu memandang posisi saat ini, ya memandang secara bukan sekedar legal formal, tapi secara realnya de facto, yaitu bicara tentang keistimewaan itu sendiri. Dan itu nggak hanya sekedar cara pengisian jabatannya saja, tapi Mas Haji sudah menyampaikan banyak hal, produk-produknya. Bahkan kalau mengatakan bahwa Keraton Jogja itu masih berupa kerajaan, ya, karena yang nanti akan mengisi jabatan gubernur adalah siapa saja yang ditugaskan atau jumeneng sebagai raja. Nah, sementara kalau dikatakan bahwa kerajaan itu memproduksi karya-karya mahakarya, sampai sekarang pun Keraton Jogja masih memproduksi. Beberapa waktu yang lalu, Sri Sultan yang ke-10 ini bahkan masih aktif menciptakan tari Bedoyo gitu. Itu salah satu contoh konkretnya. Ya, gini, perjalanan demokrasi, perjalanan tatanan pemerintah modern itu kan seringkali menempatkan kerajaan atau monarki menjadi bagian dari satu sistem kekuasaan di sebuah negara. Negara-negara yang masih menggunakan sistem monarki seperti
Inggris, Belanda, Denmark itu menempatkan rajanya sebagai bagian penting dalam satu sistem kekuasaan negara. Saya ingin mengatakan fungsi politiknya saja. Nah, Mas Bimo, menurut dalam pandangan Mas Bimo, Keraton Yogyakarta apakah masih menempatkan fungsi politik? Fungsi politik bagi Keraton Yogyakarta dalam menjalankan eksistensinya sebagai sebuah, katakanlah sebagai sebuah lembaga, bukan lembaga ya, bagi sebuah bentuk apa ya, kelembagaan di Yogyakarta ini. Kalau begini, dalam konteks budaya, kita bisa mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu lembaga pusat pelestari budaya. Dalam hal ini adalah budaya Jawa. Wabil khusus adalah budaya Gagrag Ngayujo, itu tidak disampaikan. Nah, itu dalam konteks budaya. Sekarang dalam konteks politik, bagi saya simpel saja kok. Saya kembalikan saja kepada konstitusi. Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika negara memutuskan untuk mengesahkan undang-undang keistimewaan, di sini saya melihat bahwa Sri Sultan atau Sultan Yogyakarta atau Raja Yogyakarta dalam konteks politik yang mengacu pada koridor konstitusional. Dalam hal ini apa? Mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 ya, yang mengatur mulai dari tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya. Dan undang-undang itu juga mengatur tentang kebudayaan, bahkan sampai mengatur tentang tanah-tanah atau aset-aset milik keraton. Saya kira di situ sudah jelas kewenangan raja dalam konteks demokratis sebuah negara republik itu sampai di mana, itu sudah jelas, sudah ada aturannya. Saya kira tadi kan sempat menyinggung seorang raja, sebuah monarki dalam sebuah negara ya, seperti negara-negara. Saya kira di semua negara di dunia punya konstitusi. Demikian pula di Indonesia. Dan itu saya kira platformnya itu sudah jelas seperti itu. Kewenangannya sampai di mana ya? Kewenangan gubernur itu sampai di mana? Gitu loh. Dalam konteks sebagai raja dan dalam konteks sebagai bagian dari sebuah republik itu sudah jelas. Saya kira itu. Ada piagamnya juga kan waktu itu bahwa yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa Yogyakarta pada 5 September ya. Betul. 5 itu September kan ini. Kita sedikit mengulas perjuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika beliau melihat sebuah perubahan zaman. Bagaimana waktu itu ada Soekarno-Hatta sebagai pemimpin pergerakan nasional memproklamasikan. Nah, saya secara pribadi sebagai orang yang lahir di Jogja, besar di Jogja dan mengalami sendiri pengalaman sosial, politik, budaya di Jogja, saya melihat bahwa waktu itu Sultan Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu melihat sebuah perubahan zaman dan kemudian yang kedua mensikapi, mengambil tindakan. Tindakan itu apa? Salah satu mengeluarkan piagam. Tapi sebetulnya kan sebelum piagam itu kan ada kawat sendiri, kawat ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua apa? Memberikan kawat dukungan bahwa kami berdiri di balik proklamasi. Yang ketiga adalah piagam 5 September yang menyatakan bahwa Yogyakarta dan Pakualaman yang bersifat kerajaan itu merupakan bagian dari ini loh, bagian dari sebuah republik. Dan itu belum berhenti di situ. Jadi ketika situasi Jakarta itu makin genting karena ada kedatangan tentara sekutu dan seterusnya, Yogyakarta dalam hal ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pangeran Adipati Pakualam yang ke-8 itu menyediakan kota Jogja sebagai ibu kota republik. Ibu kota ini sebuah langkah yang saya pikir cukup berani ya. Karena kalau saya merekonstruksi pikiran waktu itu, kita nggak tahu republik itu mau selamat atau enggak, karena menghadapi sekutu.
Iya. Sekutu itu pemenang perang dunia kedua loh. Iya, betul. Ke situ tuh untuk melucuti tentara Jepang, udah mengalahkan Jerman, melucuti. Ini pemenang perang dunia loh. Iya. Kok masih ya? Masa depannya waktu itu nggak jelas. Tapi keberanian mendeteksi itu kan cikal bakal keistimewaan Jogja itu di situ. Kan karena satu aspek kesejahteraan juga. Bagaimana kita berperang, bukan hanya mendukung proklamasi itu, tapi menyelamatkan republik. Itu yang Iya. itu yang titik pentingnya di situ. Iya, baik Mas Bimo. Jadi memang catatannya cukup panjang dan Iya. cukup jelas. Bahkan tertulis dengan tinta emas bagaimana kerajaan Yogyakarta ini berperan dalam pembangunan republik ini. Kemudian Mas Adi yang ingin saya tanyakan adalah ketika seorang raja katakanlah di Keraton Yogyakarta juga kan menjalankan fungsi-fungsi, bukan hanya sebagai fungsi penjaga budaya, ya keraton itu, tapi ketika dia ada dalam fungsi politik dalam satu sistem tata pemerintahan modern, menurut jenengan kira-kira akan seperti apa itu? Ya, saya kira bisa ya. Kalau amanah Undang-Undang Nomor 13 2012 itu kan jelas bahwa gubernur dan wakil gubernur itu dari Kesultanan dan dari Kadipaten Papua. Jadi loro-loro yang tunggal sih betul. Menjalankan fungsinya saya kira selama ini sudah terjadi. Jadi si Sultan itu disebut raja ketika masih ada di dalam keraton. Ya. Tetapi ketika beliau berada di kepatihan, beliau disebut gubernur. Ya. Ketika beliau menjadi gubernur, maka beliau harus taat kepada konstitusi peraturan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Maka dia hidupnya di Departemen Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Ya. Ya. Maka yang terjadi ketika beliau menjadi gubernur, maka beliau akan melaksanakan ketentuan-ketentuan tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia yang diatur dalam hal ini Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Ketika beliau berada di dalam keraton, maka beliau adalah raja keraton Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi seorang raja keraton Ngayogyakarta itu memiliki dua fungsi. Ketika kita merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 13 2012 pengisian gubernur dan wakil gubernur. Fungsinya apa? Ketika beliau menjadi gubernur, maka beliau harus taat kepada konstitusi Republik Indonesia. Ketika beliau berada di dalam keraton Ngayogyakarta, maka beliau memiliki otoritas sebagai raja yang bisa melakukan kewenangannya sebagaimana diatur oleh tata kelola kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta. Saya tidak tahu, tapi menurut saya dua fungsi ini sudah dilakukan dengan baik sampai pada saat ini. Ya, beliau dipatkan sebagai gubernur, maka beliau taat dengan perundang-undangan dalam konteks ini tata kelola pemerintahan. Ketika beliau di dalam keraton, beliau adalah raja yang memiliki otoritas untuk mengatur kerajaannya. Saya kira itu dua hal yang berbeda. Dan saya kira sudah dilakukan, menurut saya, sepemahaman saya, sudah dilakukan dengan tidak bertabrakan. Akhirnya sebagai raja, dia sebagai raja, sebagai gubernur, beliau sebagai gubernur. Baik. Terus ada pertanyaan yang begini. Ada si keraton adalah museum kebudayaan yang hidup. Nah, pertanyaan saya adalah ke Mas Bimo. Yang pertama, dalam konsep di internal keraton sendiri, dalam mensikapi perkembangan zaman itu, jadi ada era teknologi, keraton itu melakukan apa sih? Melakukan apa? Jadi misalnya, saya secara fisik bangunan kita lihat bagaimana memunculkan wajah keraton itu, katakanlah dimulai yang paling gampang pojok beteng itu, yang mulai akan dimunculkan wajahnya. Kemudian penataan sumbu filosofis dari utara sampai ke selatan. Nah, kemudian ada sekarang alun-alun yang sudah mulai. Nah, pertanyaan saya adalah di era modern ini sebetulnya di internal keraton lah, dari keraton itu mempunyai program apakah, Mas Bimo? Jadi terkait juga dengan teknologi. Ya,
terkait dengan teknologi ya, terutama teknologi informasi ya. Itu yang menjadi tugas saya di Keraton. Jadi saya bertugas sebagai abdi dalam, saya bertugas di Tepas Tandayakti di bawah kepemimpinan Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Nah, salah satu tugasnya adalah berfungsi sebagai pusat pengelolaan data digital. Jadi gini, Gusti Hayu mendapat tugas dari ayahandanya untuk mengelola sistem informasi karena memang sudah zamannya sekarang ini. Jadi bagaimana Keraton mensikapi? Yaitu tadi keberadaan Tepas Tandayakti itu sebagai pusat pengelola data digital. Jadi intinya sebetulnya kita itu berfungsi sebagai juru foto istana. Tapi karena sekarang foto-foto itu bukan lagi analog, tapi digital kan. Nah, artinya apa? Data-data digital itu terus kemudian kita kelola, nggak cuma disimpan aja kayak di album foto, tapi dikelola, terus kemudian apa? Dikembangkan jadi konten-konten. Dan konten-konten itu memanfaatkan teknologi informasi, kita melakukan publikasi. Istilahnya kalau kita itu melakukan syiar budaya atau dakwah kultural. Jadi kita menyampaikan, kalau keraton secara fisik kan ada bangunannya. Tapi kalau yang enggak, apa ya, non fisik tak ada, yaitu tadi karya-karya budaya itu kita sampaikan pada masyarakat secara luas melalui apa, kemajuan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi. Jadi di sini saya mengelola sebuah lembaga yang fungsinya sebagai bisa kantor berita, kantor media publikasi, dan itu melalui dari jaringan situs resmi sampai ke media sosial, dari Twitter sampai YouTube, Instagram dan seterusnya. Dan salah satu tugas saya ya mengelola kegiatan di situ. Jadi apa yang ada di dalam keraton itu tidak simulkan seperti yang dulu itu. Ini dibatasi oleh tembok tinggi dan tebal. Itu memang asli temboknya, tapi event-event budayanya, produk-produk budayanya, dan yang paling penting apa? Spirit dan tata nilainya. Kenapa keraton melakukan upacara seperti ini? Sejarahnya seperti apa? Nah, itu kita kemas. Kita bukan hanya kita foto, kita video, tapi kita produksi dalam konten-konten yang mungkin kalau di YouTube ya 5 menitan, kalau di Instagram ya teaser-teaser 30 detikan dan sebagainya. Tapi intinya apa? Menyampaikan ini keraton bukan hanya masih ada, tapi berperan sebagai apa? Berperan sebagai pusat apa ya? Penjuru dari sebuah tata nilai, ada spiritnya. Keistimewaan itu pada apa? Bukan hanya pada sejarahnya, tapi pada tata nilainya, tapi pada spiritnya. Jadi itu adalah sebuah sejarah panjang juga ya, bagaimana waktu keraton jadi ibu kota kesultanan itu pernah menghadapi gempuran kolonialisme, diserang Inggris pada waktu 1812 sehingga Pojok Betang itu hancur lebur. Nah, sekarang sudah didirikan kembali. Terus sebagai ibu kota republik pernah diserang Belanda juga waktu agresi militer kedua 19 Desember 1948. 49 itu serangan umumnya. Nah, terus kemudian dalam era kekinian ternyata Jogja itu tidak hanya diserang musuh, tapi diguncang gempa 2006 luluh lantak. Tapi karena ada spirit tata nilai kebersamaan belum gilik manunggaling Kawula Gusti, hanya dalam waktu 1 tahun Bantul bangkit kembali. Saya saksinya karena waktu itu saya ikut dalam recovery juga gitu loh. Nah, tata nilai ini yang menjadi akhirnya di spirit, dan itu kita pancarlukaskan untuk bukan hanya untuk Yogyakarta ya, tapi untuk Indonesia. Jadi ada sebuah tag yang namanya dari Jogja untuk Indonesia. Jadi intinya seperti itu. Baik, kalau sekarang kita melihat bahwa perkembangan teknologi, perkembangan budaya di negara-negara yang lain kan cukup kencang. Sebetulnya hambatan apa yang dihadapi keraton yang paling besar ketika menjaga tata nilai Yogyakarta lah katakanlah itu apa, Mas? Sebetulnya bukan hambatan, tapi cenderung pada sebuah tantangan. Kalau Keraton Jogja ya, kita tahu ya Keraton Jogja itu ada abdi dalam, ada sentawa dalam, dan selalu ada generasi yang sudah senior dan ada generasi yang lebih junior gitu ya. Jadi bagaimana itu transfer nilai, bahwa zaman akan terus berkembang, bahkan nilai-nilai pun akan mengalami perubahan pergeseran. Bagaimana kita mensikapi seperti itu gitu. Jadi ini kan tetap berkembang, bergeser. Nah di sini yang namanya visi misi itu pegang peran.
seperti yang disampaikan oleh Gusti Ayu, teknologi termasuk teknologi informasi itu bukan musuh bagi pelestarian budaya, bahkan justru senjata, alat gitu loh. Kita bisa, kalau Uyon-Uyon Adiluhung itu tadinya cuma disiarkan melalui RRI, sekarang melalui YouTube channel orang Rusia, bahkan keturunan Jawa yang ada di Brazil, Argentina, New York itu bisa melihat hiasan dalam sinuwun kawin sepisan itu bentuknya seperti apa. Itu bisa dilihat. Jadi tantangannya adalah bagaimana merubah mindset gitu loh. Ini bagaimana kita melihat perubahan zaman. Ya. Jadi bukan pada teknologinya, teknologi sangat membantu. Oke. Terbesar dari eksistensi keraton, eksistensi kerajaan lah, keraton. Baik, sejarah telah membuktikan bahwa bangunan bisa roboh. Keraton Mataram Pegawai roboh, pindah ke Kerto roboh, pindah ke Kartosuro roboh, Temboknya dijebol. maka jadilah Keraton Yogyakarta yang disebut di desa Paceto Aditya. Iya. Saya setuju, Pak. Sebagai pusat kebudayaan dia memiliki nilai. Iya. Yang menjadi tantangan adalah bisa nggak transfer nilai yang dimiliki keraton, yang memiliki sisi etika, moral, sopan, norma dan sebagainya, ditransfer kepada masyarakat. Di tengah arus globalisasi yang luar biasa. Ini tantangannya. Kalau itu yang terjadi, maka keistimewaan akan berhasil. Maka orang akan percaya diri bahwa saya orang Jogja, memiliki identitas yang jelas. Apa keistimewaan orang Jogja? Memiliki tata nilai yang luhur. Dan itu keraton punya. Sekarang mampu nggak keraton mentransfer nilai itu kepada masyarakat DIY? Kalau lebih mungkin adalah masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat memiliki identitas yang bernama keistimewaan. Saya kira itu. Wih, sesuai Pak Harpot ini, sesuai berat. Jadi sebetulnya gini, kalau saya boleh mengatakan ya, para netizen itu ternyata membantu loh, memviralkan tata nilai seperti itu. Iya. Dulu pernah ada yang viral gitu ya, ketika Sri Sultan sebagai gubernur itu sedang mengendarai mobil dinas. Itu mobil dinasnya menepi gara-gara apa, memberi ruang pada iring-iringan RI 1 yang sedang lewat gitu. Itu sempat viral gitu loh. Jadi bagaimanapun juga globalisasi itu memang harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana. Setuju itu. Tapi ya itu tadi dilalah ya. Thanks. Terima kasih pada teknologi informasi. Karena tata nilai yang seperti itu kayak tata sopan ya, kesantunan ya, seorang raja Jawa itu ternyata bisa viral di sebuah media. Istiqomah, padahal ya naik beca itu biasa. Beliau sendiri waktu itu ya biasa, tapi jadi ya orang ngomong-ngomong loh. Ya itu tadi loh. Baik teman-teman di Blockers, wah nggak terasa 30 menit nih. Baru ngomong kecil ini belum, wah masih banyak dulu yang bisa kita gali. Tapi ada satu poin penting yang bisa kita garis bawahi pada diskusi kita sore hari ini. Yang pertama adalah keraton sebagai pusat tata nilai kebudayaan, tata laku manusia, tata laku sistem nilai budaya. Dan ini harus dijaga, harus ditransfer sebagai kekuatan identitas, sebagai kekuatan jati diri, sebagai kekuatan budaya masyarakat Yogyakarta. Itu ya Mas. Lalu yang kedua, teknologi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mentransfer nilai-nilai tersebut kepada masyarakat yang lebih luas, bukan hanya di Yogyakarta, tapi juga bahkan di luar negeri. Dan yang ketiga, secara fungsi, keraton tetap berfungsi termasuk dalam fungsi politik dalam kepemerintahan. Oleh karena itu, Gubernur Yogyakarta adalah Raja Keraton Yogyakarta. Kalau di gubernur pada saat di Kepatian, ya manut pada konstitusi Kemendagri gitu. Tapi begitu beliau masuk ke dalam wilayah keraton, beliau adalah raja di keraton. Jadi fungsi politis tetap bisa dijalankan dengan baik. Nah, demikian dialog kita pada sore hari. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali lagi, terutama dari Mas Bimo dan Mas Aji ini. Tapi ya nanti kita akan sambung lain hari. Tapi yang penting adalah sekarang ini keraton sedang nampaknya membenahi diri, Mas. Bukan berbenah ya, bukan hanya sebagai keraton sebagai tempat kunjungan wisata ya, Mas. Tapi juga memunculkan eksistensi keraton dengan segala tata nilainya, termasuk
pojok bentengnya dimunculkan, alun-alunnya dikembalikan seperti semula. Oleh karena itu perlu pengamatan yang lebih komprehensif ketika kita akan memandang keraton. Bukan hanya sebagai suatu ruang kekuasaan, suatu bentuk kekuasaan, tapi sebagai sebuah benteng untuk menjaga kebudayaan dan tata nilai yang ada di Yogyakarta. Sampai ketemu lagi, salam di Blockers.